Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Penjelajah 75 sekarang saudaraku ini akan menjawab lagi pertanyaan saudara kita yang diajukan. Ya, saya sudah janji tanggal 14 bulan 8 2024 ya. Bulan 8 berarti Agustus ya. Terhubung juga ini 17 Agustus saudaraku ya. Tetapi belum sampai di tanggal 17, tetapi 8 Agustus 2024 jam 20, berarti jatuhnya di jam 8 malam di bagian Sulawesi saudaraku ya. Ya, jadi jam 8 malam jam 20.00. Videonya saya janji tayang karena terhubung ini saudaraku kalau sudah padat pertanyaan. Alhamdulillah ya. Ini sebenarnya sudah berapa hari yang lalu dia menunggu pertanyaan-pertanyaan saudara kita, karena ada beberapa pertanyaan ya. Saya sudah katakan tunggu kontennya saudaraku, saya akan angkat insyaallah. Jadi okelah saudara-saudaraku, kita langsung masuk ke inti ya, karena saya catat lagi ini di bawah ya. Nama channel @Saripa Jaina. Saya ulang ya, nama channel saudara kita ini Saripa Jaina. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Saya baru gabung, mau belajar. Saya mau gabung, mau belajar. Silakan saudaraku, silakan. Lebih bagus lagi ya. Saya punya RBW 4x8 meter, berarti 4 lebar 8 meter panjang. Umur 2,5 tahun, berarti 2,5 tahun. Nah, terus sarang baru ada 2 biji, lambat sekali saudaraku ya. Kanakannya sering mati dia punya anak walet ini. Mohon bimbingannya guru. Coba saudara kita ini atas nama Saripa Jaina, dia punya gedung 2,5 tahun ya. Di sini 2,5 tahun. Umur 2,5 tahun dia punya gedung rumah walet, sedangkan sarang baru ada 2 biji. Jadi coba saudara deteksi di situ. Coba saudara deteksi. Ukuran RBW-nya saudara berapa? Apa saudara menggunakan lubang terjun atau lubang sirsak? Coba ya, kalau saudara seumpamanya saudara, kan ini saya fokuskan pertanyaan saudara ke kasihan karena sudah lama baru ada 2 biji sarang, sedangkan burung walet selalu mati dia punya kanakan. Di situ tempatnya saudaraku, kalau itu banyak kamar-kamar. Ya, tidak jauh kayaknya ini banyak kamar-kamar, karena biasa terjadi saudaraku kalau banyak sekat-sekat di dalam. Usahakan saudara ikuti konten tutorial penjelajah 75 saudaraku. Saya sudah katakan ya, jangankan banyak burungnya, baru sedikit itu kalau banyak yang sekat-sekat tunggu banyak mati. Ya, itu saudara, makanya saudaraku kenapa saya pelonkan ruangan, karena ada 3 kendala sampai saya pelonkan ruangan. Pertama, walet suka kalau plong, manusianya yang suka sekat-sekat, yang peta-peta. Satu. Yang kedua, walet itu cepat beradaptasi kalau ruangannya itu luas di dalam. Enak dia main, leluasa bermanuver di dalam keliling, apalagi kalau kanakannya baru belajar terbang. Yang ketiga, hawanya itu biasanya tidak cepat panas kalau plong. Tetapi kalau kita kamar-kamar sudah itu sempit, pengat, gelap lagi, itu biasa terganggu di kanakannya walet dan susah menarik burung dari luar masuk. Sampai burung itu sulit tinggal, sulit betah. Jadi selalu saya katakan saudaraku ya, saudara sangat-sangat perlu tahu itu loh, mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan ya. Mengenai adanya di perwaletan saudaraku perlu tahu kenapa walet biasa banyak kanakannya mati. Kenapa walet biasa, memang kalau banyak kamar itu walet suka bersarang di situ, di sudut-sudut dalam kamar. Karena memang saudara sudah pancing ke bahasa-bahasa peta-peta. Coba saudara itu lepaskan semua sekatnya saudaraku ya, karena saya sudah perlihatkan di video di lokasi kalau saya tangani bangunan. Anggota saya yang kerja bangunan. Kenapa saya bukan sekat, saya buka. Padahal itu ukurannya saudaraku itu, ini baru-baru ada 2 bangunan saya rehab, ada masuk 3 ini. Semua saya lepaskan sekatnya. Dan baru ada beradaptasi burungnya dan kanakannya bebas bermanuver, begitupun juga induk. Dan di situ di dalam cepat dia bisa tarik burung liar dari luar karena adanya ukuran LMB yang selalu saya paparkan.
yang selalu saya jelaskan secara mendetail, secara transparan, secara merinci. Ya, jadi kalau saya ngonteng saudaraku itu bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Ini ilmu loh. Ini ilmu saudaraku ya. Jadi tolong saudaraku ya, tolong diperhatikan itu. Semacam ini 2,5 tahun baru ada 2 biji sarang. Luar biasa saudaraku ya kejenuhannya saudara. Bukan luar biasa keberhasilan, tetapi kebalikan dari itu. Luar biasa tingkat stres saudaraku. Karena bangunan saudara di sini lumayan, karena di sini ukuran gedungnya saudara ini dia punya gedung 4x8, termasuk ya agak-agak standar lah. Nah, saya sudah katakan saudaraku, ada bangunan yang setengah ini 4x4, tetapi ya alhamdulillah luar biasa dia punya sarang. Nah ini 4x8 loh, agak luas. Tergantung cara. Kalau bangunan sudah sempit baru kita kamar-kamar lagi banyak sekat di dalam, wah di situ biasa walet itu tersesat di dalam. Ya memang oke lah, walet tinggal, tetapi boleh dikata kayak bahasa dipaksakan itu walet tinggal di dalam karena adanya itu sekat-sekat sampai kanakannya belajar terbang. Apalagi kalau banyak kamar-kamar baru kita masuk panik, dia terbentur-bentur di dalam kalau terbang. Nah itu memang pada waktunya itu dia terbentur-bentur, kita masuk di dalam seumpamanya kita masuk mengecet atau ada apa yang di dalam pamannya mau diisi airnya di dalam kolam, kita buka pintu ada kanakannya belajar terbang, nanti terbentur di situ, stres itu. Nah, memang langsung mati. Tetapi saudara keluar 2-3 hari itu tali yang terbentur itu akan mati. Itu kanakan. Jadi hati-hati saudaraku kamar-kamar. Itulah makanya saya katakan pelongkan ruangan. Itu pelongkan ruangan banyak, ada 3 kendala dia bawa itu. Yang pertama itu dingin, yang kedua itu kanakannya dan induk bebas terbang, dan yang keempat itu, yang ketiga cepat dia menarik burung walet dan enak. Yang kelima enak juga itu kita kalau pelong saudaraku. Coba kalau di ruangan saudara, coba ambil dasar saudara itu ya ada tempat, seumpamanya sudah tempat saudara kamar-kamar, kira-kira tidak panas kah kira-kira di dalam? Coba. Nah, ambil takaran sendiri saudara dulu, baru bawa ke situ. Itu yang ciptaan itu namanya burung. Apalagi burung ini loh terbang. Kita ini jalan masih bisa kita goyang gini di kiri kanan, tetapi burung itu apalagi kalau sudah dekat lagi, mepet dari lantai ke play itu hanya 1,80 meter, 2 meter. Baru banyak kamar lagi, ukuran kecil lagi, mana gelap, mana pengap. Apalagi kalau tidak lembab lagi ruangannya, tidak teratur lagi di dinding. Nah, itu pesan saya saudaraku ya. Nah, saya sudah lihat ini, saya sudah baca ini, kenapa kanakan selalu mati. Nah itu selalu saya katakan saudaraku, saudara perlu tahu, saudara pelajari itu. Kenapa walet sering mati, kenapa walet itu tidak bisa bertahan lama. Dan ada lagi tinggal di dalam saudaraku itu tidak bisa banyak itu walet, karena adanya itu di dalam ruangan RBW itu, dia di dalam itu banyak kamar, mana panas, mana panas juga, apalagi mana ada suara tarik di dalam, banyak suara tarik dipasang. Makanya saudaraku itu arti dari suara tarik ya, semua membetulkan ini suara tarik, tetapi porsi saya saudaraku tidak ada saya betulkan suara tarik. Ya, saya pelajari itu suara tarik, apa arti dari suara tarik itu sebenarnya. Tetapi bahasanya di luar itu bahasa ngikut ya, semua pasang suara tarik. Ditarik itu dari suara panggil itu, dari suara panggil ada di dalam lagi yang menarik masuk ke suara ngina. Tidak begitu walet saudaraku, bahasa manusia itu yang mengakali bahasa begitu. Biar tidak menggunakan suara tarik, hanya ribu di dalam itu. Nah itu walet saudaraku, dia suka itu kalau sejuk, aman tempat, adem, jangan terlalu ribut di dalam. Banyak lagi salung-salungnya di dalam Twitternya. Dikasih besarkan lagi bunyinya seumpamanya. Mana sudah kalau memang ada predator. Jadi pesan saya saudaraku ya, dari saudaraku ini ya, saudaraku ini Saripa Jaina ya. Kalau ada sikasakan saudaraku pelongkan. Makanya selalu saya katakan ikuti selalu konten tutorial saya apabila saudara mau ingin melihat waletnya berkembang biak ke depannya dan melihat sarang dan kanakannya aman. Ya. Ini saudara, ini sudah sering saya katakan ya, tunggu kanakannya mati. Ini sudah kelihatan saudaraku.
Coba itu, sudah beberapa saudara kita ya, sudah beberapa saudara kita itu buka semua sekatnya itu. Ada beberapa itu. Alhamdulillah sudah kelihatan dia punya gedung rumah wallet, dan enak itu burung keliling-keliling dalam kalau luas tempatnya. Enak itu wallet itu. Nah, kenapa lagi mau disekat-sekat kalau sudah kecil lagi bangunan, mau lagi dipeta-peta seperti kos-kos, rumah kos-kos. Jadi saya saudara kita memberikan motivasi untuk keselamatannya wallet, begitupun juga saudara. Kalau walletnya tidak mau beradaptasi, siapa yang pusing? Bukan walletnya yang pusing, saudara yang pusing. Karena kenapa? Ini gedung ini bukan abal-abal kita dirikan bangunan, apalagi kalau bangunan permanen. Saya katakan itu, berapa pengorbanan di situ, berapa waktu yang disita saudaraku. Selalu saya berikan motivasi. Saya tak bosan-bosan saudaraku yang memberikan selalu masukan. Karena saya itu mengonten saudaraku bukan konten main-main, ya. Saya konten saudaraku itu untuk menyelamatkan burung, begitupun juga saudara. Tidak jadi beban pikiran korban karena itu bongkar pasang bangunannya, sedikit-dikit dikerja lagi, sedikit-dikit lagi dikerja, dipugar lagi, dibayar lagi, ambil waktu lagi. Kapan saudara selalu memulai. Capek kan? Coba saudaraku, selalu saya informasikan, selalu saya berikan inspirasi ke saudara mengenai adanya itu di dalam ruangan RBW. Jangan dianggap enteng itu di dalam. Saudara terlalu mengandalkan itu suara, mengandalkan itu heksagonal, mengandalkan sekat-sekat. Padahal itu saudara tidak tahu. Di balik dari itu saudara tidak bisa mempelajari dari apa yang saya pelajari, apa yang saya rasakan. Seandainya bagus itu semua saudaraku, buat apa saya lepaskan itu suara tariknya orang? Buat apa saya kalau saya menangani bangunan, kenapa saya punya pemasang audio ya, pemasang susistengnya itu, kenapa saya tidak suruh pasang itu suara tarik? Nah, tidak susah itu suara tarik dipasang saya di situ jalan masuknya untuk menarik baru. Tidak ada, kalau saya itu tidak ada, saya tidak menggunakan suara kayak gitu. Ya, itu memang bahasa saudara kita di lapangan itu, konsultan itu kan saya tidak bisa salahkan juga ya, penemuan mereka itu. Tetapi saya adalah saya, ya, aku adalah aku. Tetapi ilmu yang saya miliki saudaraku untuk saudara, bukan untuk saya. Saya hanya perantara. Padahal luar biasa saya perjuangkan ilmu saudaraku. Berapa tahun saya perjuangkan ilmu, sudah puluhan tahun saya perjuangkan ilmu. Tetapi saya miliki ilmu itu, saya pahami ilmu itu, saya serahkan ke saudara-saudara. Saya buka semua, tidak ada bahasa rahasia untuk saya saudaraku. Sisa saudara gimana? Makanya saya katakan ilmu yang saya miliki saudaraku, yang saya dalami, yang saya rasakan ya. Bahasa itu saudaraku perjuangan luar biasa, tetapi alhamdulillah saya amanatkan ke saudara. Sisa saudara gimana? Ya, tetapi ada saja namanya haters, tidak apa-apa. Ada mengatakan konten basi, ada mengatakan konten tai, ada mengatakan konten kuno, ada mengatakan perkembangan wallet sekarang tidak sama dengan dulu. Semua saya sudah angkat. Makanya di dunia perwalitan itu saudaraku, jadi banyak yang jadikan lahan bisnis. Hati-hati, pesan saya penjelajah 75, saya selamatkan saudara dan saya selamatkan gedung saudara, begitupun juga bangunan. Apalagi kalau bahasa banyak itu yang pantangannya tidak boleh ini, tidak boleh ada bau ini, tidak boleh ada asap, tidak boleh. Itu semua saudaraku, saya mau selamatkan saudara. Kalau saudara mau diselamatkan tidak jadi masalah. Ya, saudara mau ngikut tidak jadi masalah. Saudara tidak mau jadi ngikut juga tidak jadi masalah, ya. Bukan saya yang rugi saudaraku, saudara sendiri. Karena kenapa? Saya sudah katakan, ilmu saya saudaraku saya luangkan ke saudara, sedangkan saudara dapat hasil, saya tidak meminta ke saudara, hanya doanya saja. Itu saja saya minta, itu doa. Ya, itu pun saya juga mendoakan saudara, bukan saudara saja mendoakan saya. Itu pun saya doakan saudara ya. Keberhasilan dan keluarga saudara. Itu saudaraku, sahabatku, kerabatku di lapangan tanpa terkecuali, khususnya bagi petani wallet di kalangan masyarakat di dunia perwaletan mulai dari Indonesia sampai mancanegara luar negeri ya. Itu pesan saya saudaraku buat sahabat di dunia wallet, hati-hati di bisnis, hati-hati di bisnis mengenai adanya di gedung rumah saudara, pengaruh-pengaruh dari luar. Hati-hati saudaraku ya. Nah, kalau ada yang membingungkan saudaraku, bertanya sesama, tulis ke bawah kolom komentar, nanti saya akan ringankan beban saudara, insya Allah semampu saya. Karena saya manusia biasa saudaraku ya, keterbatasan waktu saya juga, makanya biasa kadang saya live streaming, kadang tidak ada kesempatan live streaming ya. Tetapi itulah kekayaan saya saudaraku, kalau saudara berhasil, itu tujuan saya.
Oke, saudara sudah paham apa yang saya utarakan ini atas nama pertanyaan Jumri Saripah Saripah Jaina, bagus juga namanya, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak saudaraku Saripah Jaina. Saya sudah clearkan pertanyaan yang karena memang saya janji tanggal dan bulan, begitupun juga harinya, malamnya toh. Ini kan malam tayang saudaraku ya. Sekarang sudah jam berapa ya? Kalau tidak salah ini sudah jam 8 ya. Jam 8.00 insya Allah. Oke, mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah. Saya adanya manusia biasa, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjuang saudaraku, semoga sukses selalu ya. Dan jangan ditonton setengah-setengah videonya saudaraku ya. Ya. Ini ilmu loh. Sulit itu ilmu. Ya, oke. Mari kita berjuang bersama saudaraku, semoga sukses selalu. Berat sama dipikul, ringan sama-sama kita jinjing. Nah, berbeda-beda tetapi satu, Bhinneka Tunggal Ika tetap satu, berbeda-beda suku tetapi satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Sukses selalu, mantap.